Terkait dengan pilkada serentak di Jawa Timur, ada pasangan muda yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati dan calon wakil bupati Trenggalek. Ada juga ini calon wali kota dari Partai Kebangkitan Bangsa dan siap melawan calon wali kota Surabaya incumbent Risma dan juga Wisnu. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Firda Siswoyo di Surabaya. Firda, siapa sajakah yang sudah mendaftar untuk bursa calon pencalonan atau pemimpin di wali kota masing-masing di daerah Anda? Silakan Firda. Ya Widya, pasangan muda yang tadi Anda sebutkan untuk mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah, khususnya calon wakil bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Trenggalek adalah Emil Elistianto Dardak, atau yang tak lain adalah suami dari artis Arumi Bachsin, dan yang berpasangan dengan pengusaha muda yang baru berumur 25 tahun yaitu Muhammad Nur Arifin. Sebelum mendaftar ke kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Trenggalek ini, pasangan kepala daerah termuda se-Indonesia ini melakukan deklarasi bersama 7 partai pengusung dan pendukungnya, yaitu PDI Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Golkar, Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Hanura, dan Partai Persatuan Pembangunan. Selanjutnya pasangan Emil Arifin ini langsung menuju ke kantor penyelenggara pemilu bersama ribuan pendukungnya, didampingi dengan istri masing-masing, dan mereka optimis untuk bisa memenangkan pemilihan bupati dan wakil bupati ini dengan berbekal dukungan yang cukup dari sejumlah partai politik yang diharapkan akan menjadi motor yang mumpuni untuk meraup suara terbanyak. Dan sejauh ini mereka merupakan pasangan termuda se-Indonesia dalam pemilu kada serentak yang akan digelar di 269 daerah di Indonesia pada 9 Desember mendatang. Dan saat ini Emil baru berusia menginjak usia 31 tahun, dan sedangkan Muhammad Nur Arifin baru menginjak usia 25 tahun. Kiprahnya, meskipun masih muda ini, Emil mengaku telah banyak pengalaman dalam dunia birokrasi selama 15 tahun terakhir, sedangkan Arifin telah berpengalaman memegang kendali dari sejumlah perusahaan sejak usianya 17 tahun. Dan di Kabupaten Trenggalek sendiri, selain Emil dan Arifin, ada satu lagi pasang bakal calon yang telah mendaftarkan diri, yakni pasangan Kolik dan Priyo Handoko yang diusung oleh PKB. Dan pasangan Emil dan juga Arifin ini optimis bisa memenangkan pilkada tahun ini. Berikut petikan wawancara kami dengan Muhammad Nur Arifin, bakal calon wakil bupati Trenggalek. Semua terjun, semua jadi satu untuk mewujudkan Trenggalek yang benar-benar bisa kita banggakan. Dan gak ada yang bisa mewujudkan itu selain teman-teman muda. Ya, usia saya 25 tapi umur gak ada yang tahu, Mas. Jadi gak ada hal yang lebih membanggakan ketika kita sudah bisa berbuat berapapun usia kita. Dan kebetulan saya punya kakak, punya teman yang mengajak saya bersama-sama, dan saya merasa terapresiasi sebagai seorang pemuda, dan saya rela untuk berada di samping beliau untuk mensukseskan pilkada dan juga mendampingi beliau untuk membangun bersama-sama masyarakat Trenggalek untuk Trenggalek yang lebih baik. Ya Widya, selain itu di Surabaya sendiri setelah mendapatkan rekomendasi dari DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Ketua DPC PKB Syamsul Arifin hampir dipastikan akan maju bertarung pada Pilwalkot Surabaya dengan didukung koalisi Majapahit. Dan Syamsul Arifin ini, Ketua DPC PKB, akan maju sebagai bakal calon wali kota Surabaya pada 9 Desember mendatang, yang langsung disampaikan olehnya seusai keluar rekomendasi dari DPP Partai Kebangkitan Bangsa yang akan diusung atau yang sudah diusung oleh koalisi Majapahit, yaitu Partai Demokrat, Gerindra, P3, Golkar, dan juga PAN, serta PKS. Dan meski belum diumumkan secara resmi oleh koalisi Majapahit, namun Syamsul Arifin memastikan koalisi dengan bulat akan mendukungnya secara penuh. Dan rencananya koalisi Majapahit Selasa siang ini akan mendaftarkan calon wali kota ke Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya ini sekitar pukul 2 siang nanti. Dan meski mengakui tingginya elektabilitas dari pasangan calon yaitu Tri Risma hari ini dan juga Wisnu, Syamsul Arifin bersama koalisi Majapahit ini meyakini bisa mengalahkan calon incumbent tersebut. Namun hingga saat ini Syamsul Arifin beserta partai pengusungnya, yaitu koalisi Majapahit, belum menemukan bakal calon wakil wali kota yang akan mendampinginya. Berikut petikan pernyataan dari Syamsul Arifin, Ketua DPC PKB Surabaya. Tentunya kabar dari Jakarta ini sudah saya sampaikan kepada teman-teman di koalisi, dan alhamdulillah teman-teman koalisi menyambut dengan respon baik, dan insya Allah malam ini finalisasi kami berembuk untuk selanjutnya besok kami mendaftar di KPU.
Artinya Mas Samsul udah final sebagai calon dari Koalisi Majapahit? Insya Allah seperti itu. Ya, Mas kan melihat kekuatan Tri Risma hari ini di Surabaya, keyakinan dari Koalisi Majapahit untuk bisa mengalahkan Risma seperti apa? Kami tidak gentar untuk bisa melawan Tri Risma hari ini. Prinsipnya masyarakat harus lebih objektif dan rasional serta jujur dalam menilai bagaimana Surabaya lebih baik ke depan. Widya, hari ini juga sejumlah calon kepala daerah di Jawa Timur melakukan tes kesehatan di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya, di mana pemeriksaan kesehatan ini meliputi pemeriksaan fisik dan juga psikologis, pemeriksaan kesehatan bagi calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota maupun calon wakil wali kota memang dipusatkan di Geraha Amerta Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya. Hari ini ada 8 pasangan calon kepala daerah yang menjalani pemeriksaan, yaitu dari Kabupaten Ponorogo sebanyak 3 pasang calon, Kabupaten Trenggalek ada 2 pasang calon, Kota Surabaya ada 1 pasangan calon, Kabupaten Ngawi 1 pasangan calon, serta Kabupaten Lamongan juga 1 pasang calon. Pemeriksaan kesehatan ini mulai dari jantung, pernafasan, ginjal, urin, narkoba, hingga HIV/AIDS. Dan seluruh tim dokter spesialis RSUD Dr. Sutomo ini diterjunkan untuk khusus pemeriksaan kesehatan bagi calon kepala daerah, diantaranya dokter spesialis penyakit dalam, syaraf, THT, dan dokter spesialis lainnya. Hasil pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah ini akan keluar 2 hari mendatang dan nantinya akan langsung diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum setempat. Calon kepala daerah pun tidak diperbolehkan untuk mengetahui hasil pemeriksaan kesehatan ini, dan tim kesehatan sendiri menjadwalkan calon kepala daerah dari 11 kabupaten dan kota di Jawa Timur akan menjalani pemeriksaan kesehatan selama 2 hari ke depan. Demikian Widya, informasi terkait dengan jelang pilkada serentak di Jawa Timur kembali ke Anda.